Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Nurul Iza dari Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Berarti tarif pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dijual di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya 10%. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Dengan kenaikan ini, konsumen akan membayar pajak lebih tinggi pada barang atau jasa yang mereka beli, yang mengarah pada peningkatan harga barang secara keseluruhan. Berikut beberapa tujuan dari kenaikan PPN 12% di Indonesia. Yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Dengan tarif yang lebih tinggi, penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, program sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang kedua, meningkatkan stabilitas fiskal, yaitu kenaikan PPN membantu negara memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil, mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Di sini ada dampak dari kenaikan PPN 12%. Yang pertama ada dampak positif, yaitu menambah pendapatan negara, mendukung pembangunan ekonomi, dan meningkatkan daya saing ekspor karena barang ekspor bisa bebas pajak. Di sini kedua ada dampak negatifnya, yaitu dapat menyebabkan harga barang naik, meningkatkan beban pada konsumen, terutama rumah tangga yang berpendapatan rendah, dan berpotensi meningkatkan inflasi. Kebijakan PPN 12% apakah termasuk kebijakan adil atau malah menjadi tambahan beban untuk rakyat? Dan apakah kebijakan ini akan menimbulkan resesi atau depresi ekonomi di Indonesia? Kebijakan PPN 12% dapat dilihat dari dua sisi dalam konteks makroekonomi. Di satu sisi, penerapan PPN dengan tarif yang lebih tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan publik, seperti pendidikan, kesehatan, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, ada kekhawatiran bahwa peningkatan tarif PPN dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, karena mereka menghabiskan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi barang dan jasa yang dikarenakan PPN. Dalam konteks distribusi pendapatan, kebijakan ini mungkin tidak sepenuhnya adil jika tidak disertai dengan langkah-langkah kompensasi yang tepat, seperti subsidi atau pengeluaran publik yang ditargetkan untuk kelompok miskin. Sebagai contoh, penggunaan pendapatan dari PPN untuk meningkatkan pengeluaran publik pada sektor yang bermanfaat bagi kelompok miskin, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat mengurangi dampak regresif dari PPN. Mengenai potensi resesi atau depresi ekonomi, penerapan PPN 12% sendiri tidak secara langsung menyebabkan resesi atau depresi. Namun, jika kebijakan ini mengurangi daya beli masyarakat secara signifikan tanpa adanya kompensasi yang memadai, maka dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan langkah-langkah yang mendukung. Menurut sumber artikel yang dikutip oleh Ali Salam Almari, Ali mengatakan pengenalan PPN dengan tarif 12% berpotensi mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dengan mendorong daya saing ekspor dan diversifikasi pendapatan negara. Namun, tantangan utamanya adalah sifat regresif dari PPN yang dapat memberatkan rumah tangga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilengkapi dengan solusi yang memitigasi dampak ini, seperti pengecualian barang esensial dan transfer tunai yang ditargetkan untuk mendukung kelompok yang lebih rentan. Penerapan kebijakan ini membutuhkan kerangka hukum yang kuat, sistem kepatuhan yang efisien, dan kebijakan yang jelas untuk menghindari penghindaran pajak. Menurut sumber artikel yang dikutip oleh Michelle Keane, Michelle mengatakan penerapan PPN 12% memiliki dampak signifikan kepada ekonomi makro, baik dari sisi efisiensi maupun kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi meningkatkan harga barang, membebani rumah tangga berpendapatan rendah, dan mengurangi daya beli. Oleh karena itu, kebijakan pajak ini harus didesain dengan mempertimbangkan pengurangan dampak regresifnya.
melalui pengecualian barang esensial atau transfer tunai yang ditargetkan untuk rumah tangga miskin. Secara keseluruhan, PPN dapat mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kebijakan fiskal yang tepat dan pengelolaan belanja publik yang efisien. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kebijakan PPN 12% di Indonesia. Mohon maaf jika saya banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.